Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Dwi Yeni Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terakhir di bab 1, yaitu perubahan interaksi antar ruang. Perubahan interaksi antar ruang itu mengakibatkan 6 perubahan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dimengerti untuk kalian. Selamat menyimak ya. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Materi yang dibahas yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Kalian tahu nggak sih, interaksi keruangan itu meliputi berbagai jenisnya yang menyebabkan perubahan, yaitu salah satunya perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi atau modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Interaksi antar ruang itu mengakibatkan perubahan. Di sini dibahas perubahan yang pertama itu adalah perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spesial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga beragam karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya pertanian, menjadi pekerjaan lainnya. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi antar ruang. Perubahan interaksi antar ruang yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling berpengaruh berkaitan dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat mendatang dan penduduk asing saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suku wilayah karena adanya interaksi spesial yang mempengaruhi status sosial bermasyarakatnya.
Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali, contohnya gaya busana aktor dan aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Perubahan yang terakhir yaitu perubahan keenam, perubahannya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik, dan suku bangsa. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagai besar etnis Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Kesimpulannya, interaksi antar ruang itu mengakibatkan 6 perubahan. Yang pertama, berkembangnya pusat pertumbuhan. Contoh kecilnya, suatu daerah yang sedikit penghuninya berubah menjadi padat penduduk. Itu disebabkan karena daerah tersebut dijadikan tempat atau kepentingan banyak masyarakat. Akhirnya, daerah tersebut menjadi perkotaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Semakin banyaknya penduduk di suatu daerah, akan semakin sedikitnya lahan pertanian di daerah tersebut karena semakin tingginya pembangunan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang dan beragamnya pekerjaan. Bukan hanya mengandalkan sumber daya alam saja, tetapi berkembangnya juga pekerjaan yang menawarkan di bidang jasa ataupun industri. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Karena interaksi antar ruang juga, sarana dan prasarana semakin berkembang, yang pada mulanya hanya ada angkot dan ojek, karena semakin berkembang, jadi sarana dan prasarananya itu adanya komuter lain atau MRT, kereta antar kota. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Sangat wajar bila interaksi antar ruang mengakibatkan perubahan sosial dan budaya, karena masing-masing dari mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing. Tapi karena interaksi yang sangat mudah didapat pada saat ini, akibatnya antar masyarakat menjadi lebih cepat tahu tentang kebiasaan orang-orang di luar sana. Perubahan yang terakhir yaitu perubahan komposisi penduduk. Singkatnya, yang pada awalnya penduduk di suatu daerah dominan penduduk asli orang Jawa, karena perubahan interaksi antar ruang menjadikan suatu daerah tersebut menjadi beragam. Akhirnya pembahasan kita di bab 1 sudah selesai. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu di bab 2.